Nama saya Wahyu Diatmika dari cekfakta.com. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa karakter dari hoax atau mis dan disinformasi, kemudian menjelaskan beberapa trik dan beberapa teknik yang digunakan oleh pemeriksa fakta atau fact checker untuk mengenali beberapa mis dan disinformasi tersebut. Untuk mengenali dengan teliti apa itu hoax, kita harus tahu apa karakter dasar dari kabar kibul tersebut. Ada dua jenis kabar kibul yang biasa dikenal. Yang pertama adalah misinformasi dan yang kedua adalah disinformasi. Perbedaannya terletak pada motif atau intensi dari penyebarnya. Misinformasi biasanya terjadi ketika penyebarnya tidak mengetahui bahwa kabar yang dia sebarkan itu mengandung inakurasi atau kesalahan. Sedangkan disinformasi terjadi ketika penyebarnya mengetahui bahwa informasinya sesat atau keliru namun tetap disebarkan. Perbedaan kedua karakter kabar kibul ini penting agar kita juga bisa membedakan bagaimana kita menangani hoax tersebut. Pada bagian berikutnya kita juga harus mencoba mengenali tipe-tipe atau format-format yang digunakan dalam hoax. Menurut First Draft, sebuah organisasi pemeriksa fakta yang berbasis di Inggris, setidaknya ada 7 jenis mis dan disinformasi. Tipe-tipenya terbagi mulai dari satir atau informasi yang sengaja dibuat untuk kepentingan komedi atau untuk kepentingan lelucon, membuat jokes. Ada juga misleading content, jadi konten-konten yang memang sengaja membuat orang salah memahami tujuan dari informasi tersebut. Ada juga yang disebut sebagai manipulated content atau fabricated content. Jadi konten-konten yang memang sebelumnya X kemudian dipermak sedemikian rupa, mungkin fotonya diubah, ditambahi atau dikurangi sehingga terjadi efek yang diharapkan dari orang yang melihatnya. Sedangkan ada juga yang disebut imposter content, biasanya ini adalah berita-berita media, tetapi sumber medianya yang kemudian dipelintir, atau ada media-media palsu seolah-olah mirip dengan media kredibel, supaya orang yang menerima informasi tersebut percaya, karena merasa itu berasal dari sebuah media yang kredibel. Jadi 7 jenis tipe-tipe misinformasi dan disinformasi ini juga menentukan bagaimana cara kita sebagai pemeriksa fakta membongkar atau debunking dari konten hoax tersebut. Selain itu, sebagai pemeriksa fakta, kita juga harus bisa memahami motif atau niat di balik penyebaran hoax tersebut. Setidaknya ada beberapa motif yang sudah dikenali, dimulai dari yang paling ringan seperti untuk memprovokasi atau menimbulkan keriuhan. Beberapa hoax yang sempat viral itu hanya karena iseng, dibuat oleh orang dengan motif hanya iseng tapi kemudian viral. Ada juga motif-motif profit, memang sengaja mencari uang untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penyebaran mis dan disinformasi. Ada juga motif politik atau propaganda. Jadi mereka yang berasal dari kubu-kubu politik tertentu yang sedang berkompetisi sengaja membuat hoax untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan nama baik dari kompetitor politiknya. Motif-motif di balik penyebaran hoax ini juga penting untuk diketahui agar pemeriksa fakta bisa mengambil langkah yang tepat dalam membongkar dan mengurangi viralitas atau penyebaran dari kabar kibul tersebut. Terakhir, untuk mengenali cara kerja pemeriksa fakta, kita cukup tahu apa yang menjadi prinsip dasar kerja jurnalistik. Di dalam jurnalisme ada yang disebut sebagai 5W1H. What, when, where, who, why, dan how. Jadi unsur pertama adalah what. Ketika seorang pemeriksa fakta bekerja, dia harus tahu what atau unsur utama dari konten yang sedang dia periksa. Dia harus tahu orisinalitas dari konten tersebut. Jadi misalnya ada sebuah foto atau video yang diduga hoax. Sebagai pemeriksa fakta, Anda harus tahu bagaimana cara melacak asal muasal sumber original dari foto atau video tersebut. Ada beberapa tools di internet yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa yang menyebarkan konten tersebut pertama kali di media sosial misalnya. Dan untuk mengetahui apakah sebuah foto sudah diubah, dimanipulasi dengan beberapa software atau tidak.
Dengan mengetahui orisinalitas dari sebuah konten, kita bisa tahu apakah sebuah konten itu berpotensi hoax atau tidak. Kemudian unsur when, where, who, dan why misalnya itu juga bisa digunakan untuk melacak motif dan identitas dari para penyebar hoax tersebut. Kita juga bisa mengandalkan berbagai tools, ada yang gratis, ada yang berbayar di media sosial yang bisa dipakai untuk mengecek asal muasal atau sumber pertama yang menyebarkan sebuah konten yang kemudian diduga hoax. Dengan latihan terus-menerus dan pemahaman yang cukup mengenai cara kerja pemeriksa fakta, setiap orang sebetulnya bisa melindungi dirinya dari hoax. Kemampuan literasi media dan literasi digital itu bisa melindungi banyak orang dari kesimpangsiuran dan ketersesatan gara-gara kabar bohong. Demikian tadi sedikit dari cara kerja pemeriksa fakta dan karakter-karakter dasar dari sebuah hoax. Semoga bisa membantu Anda untuk melakukan pemeriksaan fakta dan bisa membuat Anda lebih hati-hati ketika melihat sebuah informasi di internet. Ingat, kuncinya adalah saring sebelum sharing. Terima kasih.